البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم به أجمعين أما بعد. طيب. Nuwasil qala hafidhahullahu ta'ala wa mazilna fi safhah as-saniyah wa samanin. Kita masih di muka surat 82. Hadhil ummah aksarul umami dukhulanil jannah. Umat ini adalah umat yang paling banyak masuk ke dalam surga. Al-haditsus sani wasitun ba'dal mi'ah. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi Qubbah. Kami pernah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu kubah, yaitu kemah yang besar. Faqal ataradawna an takunu rubu'a ahlil jannah. Beliau bertanya, apakah kalian ridho, kalian rela untuk menjadi seperempat dari penghuni surga? Qulna na'am. Kami mengatakan ya. Qal ataradawna an takunu sulusa ahlil jannah. Apakah kalian ridho untuk menjadi sepertiga penghuni surga? Qulna na'am. Kami mengatakan ya. Qal ataradawna an takunu syatra ahlil jannah. Apakah kalian ridho untuk menjadi setengah dari penduduk surga? Qulna na'am. Iya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang mana jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya. Inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Sungguh aku benar-benar mengharapkan kalian menjadi setengah penduduk surga. Zakara ba'du syurah anna hadha yadullu ala syar'iyyati tadarruj fit tabsyir. Disebutkan oleh sebagian pensyarah bahwasanya hadis ini menjadi dalil tentang disyariatkannya menempuh tahapan-tahapan di dalam memberikan kabar gembira. Semula berapa tadi? Rubuk, seperempat. Kemudian sulus, sepertiga. Setelah itu syatar, setengahnya. Tayyib. Wa hadza aidan dzakarahu al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala kama fi Hadil Arwah. Ilam ukhti wajatuhu fi Hadil Arwah wa aidan fi Raudhatil Muhibbin. Fil kalam ala tabsyir, tatkala membicarakan masalah cara memberikan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira. Kalau tak salah di situ Anda dapatkan secara bertahap. Wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Yang demikian itu sebabnya adalah karena surga itu tidak dimasuki kecuali jiwa yang muslim. Wa hadza yadullu ala anna aksara hadhil ummah muslimun biidnillahi ta'ala. Au nahnu naqul madza ay aksara ahlil jannah min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal muslimin. Hada ansab. Ya, yang lebih sesuai kita katakan majoriti dari penduduk surga adalah dari umat ini dan mereka adalah kaum muslimin. Wa hada yadullu ala annal kuffar al musyrikin la yadkhulunal jannah. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya orang-orang kafir, kaum musyrikin mereka tidak masuk surga. Kama qala Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sesungguhnya tempat dia adalah bahwasanya sesungguhnya Allah mengharamkan atas dia surga dan tempat dia adalah neraka, tempat tinggal dia di neraka. Dan orang-orang yang zalim tadi tidak memiliki para penolong. Qala Rasulullah wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi sauril aswad. Dan tidaklah kalian dibandingkan dengan kaum musyrikin itu bagaikan sehelai rambut putih di kulit lembu yang berwarna hitam.
ay aktsaru ahli al-ardi minal musyrikin wa qalilun ma kana minal muslimin ay binisbati ilaihim. Maknanya adalah bahwasanya majority dari penduduk bumi itu memang orang-orang kafir, sedikit saja yang muslim kalau dibandingkan dengan mereka. Thayyib. Wa in kana ahlul jannah aktsaruhum min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun penduduk surga majoritinya nanti adalah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan berbagai jenis umat yang pernah ada di bumi. Au kasya'rati sauda fi jildi sauril ahmar, atau bagaikan rambut hitam di kulit lembu yang berwarna merah. Thayyib. Qala rawahul Bukhari wa Muslim. Qala hafizahullah ta'ala hadhil ummah kulluha fil jannah. Umat ini semuanya ada di dalam surga. Al hadisus salis wasitun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-163. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis Ibni Umar, Nabi bersabda, "Ma min ummatin illa wa ba'duha finnar wa ba'duha fil jannah." Tidak ada satu umat pun kecuali dalam keadaan sebagian dari mereka di dalam neraka dan sebagiannya lagi di dalam surga. Illa ummati fa innaha kullaha fil jannah. Kecuali umatku karena mereka semua ada di dalam surga. Thayyib. Rawahu Tabrani fi Shaghir wa Abu Nuaim fil Hilyah ila akhiril kalam Shahahul Albani. Wa qad dzakara al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala fit Tanwir anna qaulahu ma min ummah ay minal umamil maudiyah. Disebutkan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab beliau At-Tanwir syarah terhadap Al-Jami' Shaghir bahwasanya yang dimaksudkan dengan umat di sini ma min ummah, tidak ada satu umat pun, yaitu umat-umat yang telah lampau. Illa wa ba'duha finnar, kecuali dalam keadaan, wabunya wabu haliyah, sebagian dari mereka ada di dalam neraka. Lima asiha, karena maksiat-maksiat mereka, mendurhakai Rasul yang diutuskan kepada mereka, atau Nabi yang dikirimkan kepada mereka. Ini sebagaimana dalam At-Tanwir, masuk neraka karena maksiat. Wa ba'duha fil jannah, dan sebagiannya ada di dalam surga, bi ta'atiha, dengan sebab mereka taat kepada Allah dan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Kama fit tanwir, illa ummati, kecuali umatku, ummatul ijabah, maksudnya adalah umat yang memang mau menyambut dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam At-Tanwir, fa innaha kullaha fil jannah, karena mereka semua, sesungguhnya mereka semuanya ada di dalam surga. Qala Sun'ani ma'alu kulli man tabi'ahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesudahan akhir dari setiap orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al jannah. Pasti apa? Kesudahan akhirnya akan masuk ke dalam surga. Wa in kana ba'da dukhulin nar, walaupun boleh jadi setelah dia masuk ke dalam neraka. Liman yadkhuluha, untuk orang yang memang masuk ke dalam neraka. Kita tak ada yang maksum, ada yang maksiat ini, maksiat itu. Namun akhirnya kalau mati husnul khotimah, maka akhirnya pasti akan masuk surga. Sebagaimana dalam At-Tanwir. Makanya semua umat ijabah itu masuk ke dalam surga. Baik. Al-hadisus sabi', al-hadisul rabi' wasitun ba'dal mi'ah, 164. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati fil umam kasya'aratil bayda fi sauril aswad." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya umatku dibandingkan dengan umat-umat yang ada, umat yang pernah menghuni bumi, itu bagaikan sehelai rambut putih pada lembu yang berwarna hitam. Hada yadullu ala qillatihim binisbati lil umamis sabiqah. Ini menunjukkan sedikitnya umat Muhammad, umat ijabah tentunya ya, dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu.
Thayyib. Wa hadha yadullu ala anna al-ibrah bi sihhatid la bi mujarradi kasratil adat. Ini menunjukkan bahwasanya yang terpandang adalah benarnya agama yang dia peluk, benarnya langkah yang dia tempuh, bukan semata-mata banyaknya bilangan orang yang apa, entah orang yang apa. Sekedar banyaknya orang tidak menunjukkan mereka itu yang benar. Buktinya yang dipuji Nabi justru adalah sedikit semata. Karena yang ikut Nabi memang sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Al-haditsul khamis wasitun ba'dal mi'ah 165. An Buraidah Ibnil Hasib radhiyallahu an. Thayyib, an Abi. Ini dohirnya pemotongannya keliru. An Abdullah bin Buraidah an Abi. Itu yang betul ya. Thayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati isruna wa mi'atu shaf. Penduduk surga itu ada 120 barisan. Satu barisannya berapa? Wallahu a'lam. Samanuna minha min hadhil ummah. 80 barisan dari mereka itu dari umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'un min sairil umam. Sementara 40 barisan yang lain itu dari umat-umat yang lain. Jelas semuanya umat ijabah. Karena yang durhaka pada setiap nabi itu tentunya dia tidak akan masuk surga. Yang memang apa? Tidak mau ikut nabi. Berarti apa? Semuanya orang-orang yang taat secara umum mau mengikuti agama nabi tersebut. Ternyata yang ikut Nabi Muhammad SAW yang masuk surga lebih banyak dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ayo, tayyib. Nuwasil dzukirahuna rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Shahihul Albani. Qala hafizahullahu taala, hadhil ummah kulluha fil jannah illal usah. Umat ini semuanya ada di dalam surga kecuali para pendurhaka. Ini illal usata ka usatu ka usati. Ini yang sudah belajar nahwu. Mansub ka marfu ka majrur. Siapa yang membantu ya? Tayyib Abu Turab. Illal usata. Kenapa mansub? Karena apa? Iya, karena dia mansubun alal istisna. Sementara mustasna minhunya apa? Taman mujab. Taman mujaba. Tayyib. Huruf yang sebelum illa ini sudah sempurna, ada mubtada dan ada khobarnya, mustasna minhunya ada, dan dia mujab, tidak ada nafi. Makanya yang setelah illa ini dia mansub. Takdirnya apa? Astasnil usata. Saya memperkecualikan usah. Jadi hakikat usata di sini sebagai maf'ul bih dari fiil yang tersembunyi, yaitu astasni. Qala hafizahullahu taala al-hadisus sadis wa situn ba'dal mi'ah 166. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Ini sama ya, mannya di sini juga apa? Yaitu isim mausul mabni ala sukun fihi mahalli nasbin. Karena apa? Ada istisna di sini. Baik. Kecuali orang yang enggan untuk masuk surga berarti. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Ini memang menimbulkan apa? Istighrab, rasa heran. Memangnya adakah orang yang enggan masuk surga? Diberi rumah yang sederhana aja mau? Bagaimana enggan masuk surga? Maka Rasulullah menjelaskan hakikatnya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku, maka dia masuk ke dalam surga. Barang siapa durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan. Itu namanya al-ibrah bi tatbiq wa laisa bi mujarradil kalam. Jadi yang terpandang adalah pelaksanaannya. Bukan sekedar oh saya mau masuk surga. Bukan itu yang terpandang, bukan sekedar ucapan, namun yang terpandang prakteknya bagaimana. Yang terpandang adalah amalannya, bukan semata-mata dakwaan dan pengucapan. Thayyib, rawahul Bukhari. Wa hadza yadullu ala anna ta'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sababun lidukhulil jannah kama anna isyanahu sababun lidukhulin nar.
Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai sebab untuk masuk ke dalam surga dengan percabangan ketaatannya. Demikian pula sebagaimana kemaksiatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sebab masuk ke dalam neraka dengan berbagai jenis kemaksiatannya. Ya, ini kaidah dasarnya. Thayyib. Fana saba ayyakuna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwala man qara'a babal jannah wa awwala man fataha babal jannah wa awwala man yusaffa lahu fil jannah. Maka memang sesuai sudah apabila memang kenyataannya apa? Memang Nabi Muhammad SAW itulah yang pertama kali mengetuk pintu surga. Beliaulah yang pertama kali membuka pintu surga dan beliaulah yang pertama kali diterima syafaatnya di dalam surga. Memang kuncinya ada pada beliau. Kalau ingin masuk surga, maka ikuti beliau. Kalau Abu Hatim, yaitu Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiya linqiyadu li sunnatih. Yang namanya ketaatan pada Rasulullah SAW adalah mematuhi, mengikuti sunnah beliau. Bitarkil kaifiyati wal kamiyati fiha. Dengan meninggalkan alam ini mungkin soal bertanya tentang bagaimana tata caranya dan bagaimana bilangannya, yaitu tanpa melakukan takalluf, yaitu memberat-beratkan diri dan ta'ammuk terlalu berdalam-dalam. Sudah jelas dalilnya, ikuti. Jangan kemudian apa? Berusaha berdalam-dalam untuk mencari tipu daya demi meloloskan diri dari syariat. Ini dohirnya pembahasan masalah kaifiyah dan kamiyah. Adapun dalam praktek fikih jelas kita perlu tanya cara wudhu yang betul bagaimana, mencuci tangan berapa kali. Jelas ini memang apa? Wajib untuk kita bertanya agar kita tahu langkah yang benar. Minimal berapa, maksimal berapa. Demikian pula apalagi misalkan itu masalah zakat, jelas perlu tanya bagaimana tata caranya, berapa bilangannya. Tapi yang diinginkan oleh Ibnu Hibban adalah at-ta'ammuk, yaitu terlampau berdalam-dalam untuk mencari celah agar melarikan diri dari perintah syariat tadi. Ma'arafti kulli man qala syai'an min dinillahi jalla wa ala, disertai dengan menolak ucapan setiap orang yang mengatakan sesuatu tentang agama Allah jalla wa ala bi khilafi sunnatih, dengan menyelisihi sunnah beliau. Ucapan orang yang menyelisihi sunnah maka kita tolak dia. Dunal ihtiyal, tanpa kita melakukan tipu daya. Fidaf is sunan, untuk menolak sunnah-sunnah, ia memakai apa? Takwil-takwil. Bitakwilatil mutmahillah, dengan takwil-takwil yang luntur, takwil yang sebenarnya tidak ada harganya sama sekali. Wal mukhtaro'ati dahidah, mukhtaro'ati itu kreasi-kreasi, gaya bahasa yang hebat, yang dahidah sebenarnya akan lumat. Seperti tatkala diberi nasihat, yaitu kalau orang-orang sedang merayakan apa itu namanya malam tahun baru, tak perlu kalian pakai trompet dan memang tak perlu ikut perayaan tahun baru. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Ini adalah budaya kufar. Lalu sebagian mengatakan, bukankah nanti menjelang hari kiamat apa itu? Malaikat Israfil juga meniup trompet. Berarti malaikat Israfil maksiat lah. Ini membuat takwil-takwil. Engkau bukan malaikat Israfil. Selesai. Engkau ikut Nabi. Malaikat Israfil ada tugas lain. Jangan menakwil-nakwil. Sampai ada yang membuat apa itu? Membuat lawak. Ada satu kampung di sana yang tegas bahwasanya trompet tak boleh masuk. Betul-betul tak mau ada acara-acara maksiat. Tahu-tahu ada yang komentar, berarti malaikat Israfil tak boleh masuk karena dia pembawa trompet. Ini lain. Ini trompet untuk apa? Menaati Allah. Trompet penghancur alam semesta, atau yang akan membangkitkan makhluk-makhluk di alam semesta. Engkau trompet apa itu? Trompet pemain aja. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.